Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad bab 194, bab tafriqati bainal ahdath, yaitu memisahkan anak-anak remaja. Dan remaja hendaknya dipisahkan, tidak digabungin terus. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata, qala hadatsana Makhlad bin Malik qala hadatsana Abdurrahman bin Maghra qala hadatsana Fadl bin Mubashshir an Salim bin Abdullah an abihi kana Umar yaqul li banihi. Umar pernah berkata kepada anak-anaknya, idza asbahtum fatabaddadu, jika kalian pagi hari berpisah, jangan gabung, wala tajtami'u fi darin wahidah, jangan kumpul di satu rumah. Fa inni akhafu alaikum an taqata'u aw yakuna bainakum syarr. Aku khawatir kalian akan saling bermusuhan atau akan ada keburukan di antara kalian, Bab ini merupakan salah satu dari metode tarbiyah terhadap anak-anak. Anak-anak kalau belum ngerti, belum dewasa, ya, mungkin anak-anak remaja belum lurus jati dirinya, ya masih main-main, maka tidak mengapa mereka main-main, tapi jangan terus barengan. Ada dua hal yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, yang pertama, fa inni akhafu alaikum an taqata'u, aku kalian saling bermusuhan, saling ngambek-ngambekan, saling memboikot, au yakunu bainakum syarr, atau yang kedua, khawatir ada keburukan di antara kalian. Oleh karenanya dalam mendidik anak-anak main, ya, tapi jangan terus mereka ngumpul, terutama remaja, ya. Kalau ngumpul berhari-hari, ya, khawatirnya namanya mereka suka main-main, akhirnya nyindir, akhirnya tersinggung atau lomba, akhirnya lama-lama ada ketersinggungan, akhirnya bermusuhan, bermusuhan. Maka mereka ada waktunya main, mereka ada waktunya sendiri-sendiri. Kalau sudah main, nanti ada waktunya yang satu kemana, yang satu kemana, masing-masing dengan kesibukannya. Jangan terus bareng-bareng. Ya. Karena kalau bareng terus, lama-lama namanya anak-anak kurang bisa menjaga omongan, nyinggung yang lain, nyinyir yang lain, merendahkan yang lain, ya. Akhirnya terjadi pertikaian di antara mereka, cepat atau lambat. Tetapi kalau bertemu sesekali, mereka akan lebih saling dekat, sayang, ya. Tidak harus barengan terus, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dikhawatirkan kalau mereka terus-menerus nanti ada keburukan. Lagi anak remaja sekarang, kumpul-kumpul bikin makar. Kumpul-kumpul nanti ada yang kasih ide, gimana kalau kita main ke diskotik, gimana kalau kita nonton ini, gimana kalau kita nyobain rokok, gimana kalau kita nyobain vape. Ada ide-ide aja, ide-ide diwahyukan oleh setan, ya. Oleh karena nanti lama-lama mereka coba-coba, ya. Akhirnya mereka melakukan keburukan. Atau yang satu ngajak, lah kita sekali-sekali lah, masa kita di rumah terus, ayo ke bioskop, akhirnya jalan bareng. Oleh karenanya kalau sering ngumpul juga, dikhawatirkan ada keburukan di antara mereka. Maka anak-anak ada waktunya main. Kalau anak mereka bertengkar nggak lama-lama, ya, sudah bisa dipisah. Tapi kalau sering kumpul, lama-lama mereka ngambek atau musuhan ini kadang-kadang lanjut sampai besar, ya. Nanti lapor ke orang tuanya yang musuhan, ya. Atau uminya yang musuhan, ya. Kamu kenapa begini, nak? Gitu. Dia giniin saya, akhirnya ya jengkel uminya, jengkel sama umi temannya. Oleh karenanya dalam mendidik anak-anak juga kita harus lihat, ya.
Demikian juga ya itu ada waktunya mereka bareng, ada waktunya mereka masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Ya. Boleh ketika mereka sudah remaja, ya. Tidak harus terus bareng, ya, masing-masing punya acara sendiri agar bermanfaat. Nanti waktunya kumpul lagi, ada waktunya kumpul lagi. Ya. Ini nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada anak-anaknya. Tetapi hadis ini atau asar ini dari Umar ini asarnya lemah karena pada perawinya ada seorang perawi bernama Al-Fadl bin Mubashir. Fadl bin Mubashir dan apa namanya dia dhaif, perawi yang dhaif. Secara sanad asar ini adalah dhaif tetapi secara makna oke saja ya, artinya dalam memperhatikan anak bergaul jangan terlalu dekat juga kelamaan. Kalau kelamaan bisa jadi nanti ada ketersinggungan atau keributan di antara mereka atau tadi nanti lama-lama mereka punya ide-ide yang cemerlang di mata setan ya, sehingga mereka bisa ada keburukan di antara mereka, terutama remaja-remaja zaman sekarang. Kalau mereka kumpul ya kita nasihati, main yang benar, jangan aneh-aneh ya. Nggak usah coba yang macam-macam. Ya, kita nasihati sebagai bentuk perhatian kepada anak-anak. Kita tidak ngelarang juga, tapi kita juga tidak membiarkan terlalu lapang ya. Ada waktunya pulang, kalau mereka main sama temannya ya pokoknya main silakan, jam 9 sudah di rumah. Jangan jam 1, jangan jam 1, jam 9. Jam 1 kurang 4, jam 9. Ya, enggak ada jam 1. Kalau jam 1 mereka bisa kemana mana. Ya. Kalau jam 9, kalau mereka mau pulang, Abi enggak mau tidur kecuali kalian sudah pulang. Kalau enggak pulang, Abi enggak tidur nungguin. Seperti itu kadang-kadang kita harus perhatian sama anak-anak. Kalau mereka pulang, coba sini Abi lihat sini ha. Karena anak kalau dikasih celah mereka ada aja ide. Ide-ide muncul apalagi banyak tontonan di medsos. Pingin tahu, anak-anak keponya tinggi. Bapaknya juga kepo, cuma anak lebih tinggi. Kita aja kepo, apalagi anak-anak. Pingin tahu. Kalau orang tua mungkin kepo tapi nggak nyoba. Anak-anak pingin nyoba. Apalagi remaja, pingin nyoba, pingin tahu, pingin rasain. Sampai mereka berani mencoba-coba kekufuran. Seperti ada anak yang coba-coba agnostik, ditantang oleh temannya. Kamu apa agama? Coba sekali-sekali coba agnostik. Agnostik itu meyakini bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan Tuhan ada. Meskipun saya belum menemukan dalil Tuhan tidak ada. Sama saja. Tidak ada dalil yang menunjukkan Tuhan ada, meskipun saya belum menemukan dalil Tuhan tidak ada. Ini bahaya kan, keraguan. Dan ini abstain tentang adanya Tuhan atau tidak. Ini kekufuran. Akhirnya dicoba. Dan di antara yang dicoba adalah coba kekufuran. Masih mending coba khamar, masih mending coba vape, masih mending coba rokok, ya, maksiat. Tapi kalau coba kekufuran, bahaya. Maka zaman sekarang kita harus lebih ekstra perhatian sama anak-anak. Ya, anak-anak buah hati kita, ya, kasih sayang kita. Ya. Kita biarkan, tapi jangan biar lepas bebas. Ya. Kata orang ngurus anak-anak itu seperti lagi masak sesuatu, apinya dikecilin, jangan kenceng-kenceng, tapi harus sering dicek-cek. Kalau nggak dicek apinya mati. Ya. Kalau dikencengan nanti gosong. Ya. Jadi begitulah, ada kelembutan tapi sering dicek. Jangan kasih celah sama anak-anak. Kalau pulang malam kita tungguin, enggak. Jangan kita cuekin. Nanti dia bilang, paling ayah udah tidur sudah. Enggak usah peduli, ayah udah tidur jam segini. Ya, sudah akhirnya mereka bisa macam-macam. Oleh karenanya pertemanan ya, kalau anak kita berteman sama temannya, kita pilih-pilih, jangan terlalu sering-sering juga. Mereka nginap bareng, mereka jalan bareng, ini juga harus diperhatikan. Ya. Apalagi zaman sekarang. Kita juga pernah remaja masalahnya. Kita pernah remaja ya, kita pernah tahu lah. Itu remaja kita dulu remaja masih gadungan, sekarang remaja sekarang lebih keren lagi ya. Di luar daripada ekspektasi kita. Mereka lebih inovatif ya, lebih kreatif, lebih ngaco ya. Lebih mudah untuk melakukan macam-macam. Zaman dulu macam-macam enggak bisa juga ya. Zaman sekarang semuanya mudah. Semuanya mudah. Orang sekarang mau zina aja ratusan ribu bisa. Gampang, mudah, murah.
Subhanallah, ngeri banget ya. Oleh karenanya hanya Allah yang bisa menjaga mereka, tetapi kita di antara usaha kita yaitu tadi jangan terlalu membiarkan mereka juga bareng-bareng terus. Pisah, jangan besok udah sampai jam segini udah buyar pulang ke rumah masing-masing. Sesekali oke lah, tapi dengan pengawasan. Dengan pengawasan. Jangan bilang anak sudah tahu jati dirinya. Enggak, bahaya zaman sekarang. Ya kecuali kita tahu anak kita sudah baik, sudah lurus, ya itu lain cerita. Rata-rata anak zaman sekarang antara dan antara. Tidak lurus, tidak rusak, tapi antara dan antara. Antara lurus dan antara rusak. Makanya ini kalau kita salah sikap, mereka bisa ngaco. Baik. Bab berikutnya, bab man asyara ala akhihi wa illam yastashirhu. Bab siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya meskipun saudaranya tidak minta pendapatnya. Yaitu siapa yang beri pendapat kepada saudaranya meskipun saudaranya tidak minta nasihat. Al-Imam Bukhari membawakan hadis, beliau berkata rahimahullah qala hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Bakar an Ibni Ajlan anna Wahb ibn Kaisan akhbarahu wa kana Wahab adraka Abdullah bin Umar anna ibn Umar ra'a ra'iyan wa ghanaman fi makanin qabih. Dari Wahab ibn Kaisan dan Wahab bin Kaisan bertemu atau mendapati Abdullah bin Umar. Ini ingin menunjukkan bahwasanya sanadnya nyambung. Anna Ibnu Umar ra'a ra'iyan. Suatu hari Ibnu Umar melihat penggembala kambing wa ghanaman dan dia dengan kambingnya. Fi makanin qabih, berada pada suatu tempat yang tidak baik. Wa ra'a makanan amsala minhu, dan Ibnu Umar melihat ada tempat gembala yang lebih baik untuk gembalain kambing. Faqala lahu waihak. Maka dia berkata, aduh kamu ini gimana? Ya ra'i, wahai penggembala kambing, hawilha, pindahkan kambing-kambingmu ke tempat yang lain. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap penggembala atau penanggung jawab bertanggung jawab atas tanggung jawabnya, tanggung jawab atas pekerjaannya. Tapi hadis ini atau bab ini tentang memberi masukan. Asalnya seorang muslim ketika dia minta nasihat, dia kasih nasihat. Di antara hak muslim alal muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza istansahahu fansahu. Kalau seorang saudara mau minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Dia minta, ya akhi, saya minta nasihat. Maka dia punya hak untuk kita nasihati. Kalau kita tentunya tidak ada halangan. Fa idza stansahaka fansahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Ya, ini salah satu hak muslim alal muslim. Demikian juga kalau memang kita melihat ada yang baik bagi saudara kita, maka kita nasihati meskipun dia tidak minta, meskipun dia tidak minta. Rasulullah bersabda, ad-dinu nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Buat siapa? Lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li ummatil muslimin wa li aimmatil mu'minin wa ammatihim. Nasihat kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, kitab sucinya, bagi para pemimpin dan kepada kaum muslimin secara umum. Apa itu maksudnya nasihat? Yaitu ingin yang terbaik bagi mereka. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW mengambil baiat dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah menyuruh dia selain syahadatain, salat dan zakat, baiat kata Nabi, wa nushu likulli muslim, agar engkau adalah seorang yang nasih bagi setiap muslim yang kau temui, yaitu kau ingin yang terbaik bagi setiap muslim yang kau temui. Saya sering sampaikan makna nasihat bukan berarti menasihati secara lisan, maksudnya itu kau ingin yang terbaik bagi seorang saudaramu yang kau temui. Di antaranya kasih ide, di antaranya kasih masukan, di antaranya beri nasihat. Ya, ingin yang terbaik, di antaranya melakukan perbuatan yang terbaik bagi dia. Itu namanya nasih. An-nasih. Nasih itu orang yang ingin bagi saudaranya apa yang terbaik bagi saudaranya. Maka dia berfikir, dia lakukan perbuatan yang terbaik bagi saudaranya. Di antaranya adalah dengan memberi nasihat. Tapi di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya melihat ada penggembala kambing yang bawa gembalanya di tempat yang qabih, yang kurang baik. Dalam sebagian nuskah fi makanin nashf, atau yaitu tempat yang kering, yaitu airnya sedikit dan rumputnya sedikit. Maka dia melihat
area lain, mungkin dia lewat, mungkin agak jauh, dia lihat ada tempat yang lebih baik untuk gembalakan kambing, ya. Lebih segar, lebih banyak tumbuhannya, mungkin lebih banyak airnya, maka dia berkata, waihaka. Waihak ini maknanya bukan itu kalimat tawajjuh, yaitu maksudnya kalau bahasa kita apa ya? Aduh, kamu nih gimana sih? Bukan celaka engkau. Kalau celaka itu wailak, celaka engkau. Kalau waihak itu kasih sayang, aduh kasihan kamu, atau aduh, gimana sih, aduh kamu gimana nih, gitu kalau bahasa kita ya. Waihak. Bukan celaka engkau, bukan, tapi kasihan engkau atau gimana kamu nih. Itu menunjukkan rasa sayang sama dia. Makanya dikatakan waihak, waihak, waihak. Maka dia mengatakan waihak, yaitu ya ra'i, wahai penggembala kambing, ya, hawilha, pindahkan ke tempat yang lebih baik. Penggembala kambing ini tidak minta nasihat kepada Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar melihat ada yang baik buat dia. Itu tempat gembala yang lebih baik. Dan Ibnu Umar ketika menyampaikan nasihat, dia pun memberikan dalil. Dia mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ar-ra'i mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, setiap penanggung jawab akan ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah tentang pertanggungjawabannya. Dan engkau adalah ra'i, engkau adalah penggembala kambing, engkau akan diminta pertanggungjawab tentang kambingmu, ya. Dan ini bentuk kasih sayang Ibnu Umar kepada penggembala kambing tersebut. Ini nasihat yang baik agar kau juga selamat dari hisab dari Allah Subhanahu wa taala, karena kau bisa ngurus kambing lebih baik. Yang kedua, kau juga berbuat baik, berbuat ihsan kepada kambing-kambing tersebut. Karena kambing-kambing tersebut kau pindahkan ke tempat yang lebih baik. Jadi seorang hendaknya menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia akan dihisab dalam segala hal. Semua yang diamanahkan kepadanya dia akan dihisab, dan Allah hisabnya ya detail, ya. Bahwasanya semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai kalau ngurus kambing orang atau kambing sendiri akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana urus kambing yang benar? Kambing ini hewan yang juga harus diperhatikan. Jangan asal gembala kambing, taruh kambing di tempat yang susah, yang kering, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, kambingnya kerepotan, kesusahan. Maka Ibnu Umar menyuruh untuk dipindahkan ke tempat yang lebih baik tanpa dimintai nasihat oleh penggembala kambing tersebut, ya. Tetapi lihat bagaimana Ibnu Umar, dia menghadirkan tentang hadis Nabi. Masalahnya bukan apa-apa, masalahnya kau akan dihisab oleh Allah tentang kambing-kambingmu. Maka carilah tempat yang lebih baik buat kambing-kambingmu. Semua orang kalau sadar bahwasanya dia akan dihisab, tentu akan lurus. Yang buat kita terjerumus dalam maksiat, kemungkaran, mendolimi orang. Kenapa? Karena kita lalai, itu sedang hilang dari diri kita, bahwasanya kita akan dihisab. Itu jadi masalah. Makanya Umar bin Khattab begitu serius mengurusi negara, karena Umar berkata, ya, "Lau atharat baghlatun fil Iraq, ma dhanantu anna Allah sa'iluni lima lam tusawwi lahal ard." Ya Umar, kata Umar bin Khattab dalam satu riwayat yang sanadnya la ba'as bihi, dengan berbagai macam redaksi, di antara redaksinya, seandainya ada seekor begol itu himar yang dipadukan dengan kuda, sehingga itu mirip himar, lebih tinggi dari himar tapi lebih kecil daripada kuda, ya, begol namanya. Ya, kalau ada begol yang tersungkur di Irak, padahal Umar ibu kotanya di Madinah, dan dia tinggal di Madinah, dan kita tahu Madinah dari Irak jauh sekali. Ya, jauh sekali, 1000 kilo lebih kali, jauh, ya. Seandainya ada seekor begol yang tersungkur di Irak, saya menyangka Allah akan menghisapku. Allah akan bertanya, kenapa kau tidak ratakan tanah buat begol tersebut, wahai Umar? Karena begol tersebut digunakan untuk mengangkut barang-barang. Kalau kau tidak ratakan tanah, begol tersebut tersungkur, barang-barang orang jatuh. Umar merasa itu tanggung jawabnya. Padahal itu berkaitan dengan begol, hewan, dan itu jauh di sana. Sementara Umar posisinya di mana? Di Madinah. Nah, kalau pemimpin punya rasa seperti ini, tentu dia tidak akan sembarang memimpin. Karena dia tahu bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah dalam segala hal, bahkan bukan cuma dihisab atas tanggung jawab kepada manusia, bahkan hisab atas tanggung jawab terhadap hewan. Inilah yang ada dalam hati para sahabat. Oleh karenanya Ibnu Umar ketika menasihati orang tersebut, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Perhatikan, setiap penanggung jawab di antara setiap penggembala, karena ra'in itu
pengurus kambing akan diminta bertanggung jawab atas kambing-kambingnya. Maka kau kalau gembalain kambing jangan sembarang tempat, ada tempat lebih bagus. Kasihan kau, wahai haka, pindahkan, hawilha, pindahkan. Maka ini di antara dalil bahwa Ibnu Umar adalah seorang nasih, peduli dengan sama muslim, dan dia kasihan sama penggembala kambing tersebut. Jangan sampai nanti dihisab oleh Allah susah karena kurang serius dalam mengembalakan kambingnya. Sementara ada tempat yang lebih baik. Ada tempat yang lebih baik. Maka tidak mengapa seorang ketika memberi nasihat kepada saudaranya, ya, meskipun dia tidak minta nasihat. Apalagi kalau saudaranya minta nasihat, kata dia, ya fulan, nasihati saya punya masalah gini, bisa aku kasih masukan? Maka ketika dia diminta memberi masukan, hendaknya dia sebentar berpikir keras dengan mencurahkan segala kemampuannya untuk merenungkan permasalahan ini untuk dia beri jawaban. Ya. Pikir sebentar, enggak lama, dia punya kemampuan. Kalau dia enggak mampu, dia bilang saya enggak ada solusi, saya enggak tahu. Tapi saya punya ide, menurut saya, enggak apa-apa. Dia tidak datang kepada kita kecuali dia punya harapan bosnya kita punya kemampuan untuk memberi masukan. Tentu dia tidak datang ke sembarang orang. Ketika dia minta nasihat sama kita, maka kita berusaha berpikir sejenak, mengurahkan kemampuan kita, kecerdasan kita, kemampuan berpikir kita. Kita olah otak kita untuk merenungkan apa yang bisa kita berikan kepada orang ini berupa nasihat. Dan demikian juga kalau kita lihat kawan kita ada yang sesuatu kita lihat kurang pas, kita bagaimana kalau kau begini? Dapat pahala kita karena kita ingin yang terbaik bagi dia. Tidak ada keuntungan dunia di situ. Kita hanya ingin akhirat. Kita mikirin dia ngapain karena akhirat. Kalau kita mau mikirin orang capek ya, mikir diri sendiri juga capek, apalagi mikir orang lain. Tapi depan kita ada seorang, kita lihat dia, kalau dia melakukan satu yang lebih baik bagi dia, maka tidak ada salahnya kita kasih masukan. Memberi masukan meskipun tidak diminta untuk memberi apa? Masukan. Ya. Dan lakukanlah kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu yang secara umum mau mendengar masukan kita. Anak kita, istri kita, kakak kita, adik kita, semampu kita. Kita bilang, Dek, menurut kakak harusnya kau begini. Meskipun dia tidak minta. Nah, Abi lihat kamu begini-begini, kayaknya tidak pas. Nah, coba kalau kamu begini. Kasih masukan. Kamu coba metode belajarnya begini. Kamu coba begini. Ya. Kasih masukan. Pak istri juga. Ya, sayang kamu kayaknya bagusnya begini. Ya, kasih masukan. Apalagi orang terdekat kita. Meskipun dia tidak minta masukan dari kita. Baik. Bab berikutnya, bab man kariha amsalas saw. Bab tentang orang yang membenci amsalas saw. Amsal itu dari masal. Masal maksudnya seperti dikatakan oleh Ibnu Ashur, yaitu halatun ajibah, yaitu kondisi yang yang menakjubkan dalam terkait perkara baik atau perkara buruk. Namanya masal. Kondisi yang aneh atau menakjubkan, baik atau buruk. Ya. Nanti akan jelas ketika kita bahas hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Abu Abdullah rahimahullah qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan an Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa lana mathalus saw." Kami tidak memiliki mathalus saw. Kami tidak punya perbuatan-perbuatan yang menakjubkan yang buruk. Di antaranya Nabi berikan contoh, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qaihi. Orang yang sudah beri hadiah kemudian diambil lagi, ini seperti anjing yang menjilat lagi muntahnya, seperti anjing yang menjilat lagi muntahnya. Baik, ini suatu kondisi tadi masal karena kondisi yang takjub tapi buruk. Takjub buruk, udah kasih hadiah ambil lagi. Aneh atau tidak?
aneh. Maka karena kondisi tersebut menakjubkan disebut dengan masal. Suatu kondisi yang aneh. Kelakuan maksudnya apa? Kelakuan yang aneh. Tapi buruk. Ada kelakuan yang menakjubkan tapi baik. Maka Rasulullah mengatakan laisa lana mathalu sau. Ya. Maka tidak ada bagi kami kelakuan yang buruk. Contohnya al-aidu fi hibatihi, orang yang sudah kasih hadiah kemudian ngambil lagi. Itu seperti apa? Seperti anjing yang menjilat lagi, muntah dia sudah keluar dia jilat lagi. Itu aneh atau tidak? Aneh kan, muntah itu kotoran. Kenapa dia jilat lagi? Oleh karenanya orang kalau sudah kasih hadiah enggak boleh ambil lagi, hukumnya haram. Apalagi kalau hadiah sudah berpindah tangan. Kalau belum dia bilang enggak jadi, ya itu urusan lain. Oh, Om Do doang ini. PHP. Ya, itu juga tercela tapi tidak sampai haram ya. Ya, kecuali ada menimbulkan hal yang buruk. Misalnya saya janji kalau kau keluar kerja saya umrohkan engkau. Ternyata udah keluar enggak diumrohkan, ini enggak boleh karena ada pengorbanan. Tapi kalau enggak ada, insya Allah saya belikan kau motor, ternyata enggak beli. Insya Allah saya belikan kau apa, ternyata enggak beli. Ini enggak bagus ya. Tetapi belum ada serah terima. Tapi kalau sudah serah terima, enggak boleh diambil lagi. Itu seperti anjing yang menjilat tapi menjilat apa? Muntahnya. Menjilat muntahnya. Ya, maka itu perempuan yang buruk. Yang boleh kembalikan hadiah hanyalah orang tua kepada anaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW dengan hadis yang hasan riwayat Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu li ahadin an yu'tiya atiyatan fayarji'u fiha illa al-walidu fima yu'ti waladahu." Tidak halal bagi seorang pun yang sudah kasih hadiah kemudian dia ambil lagi kecuali seorang ayah kepada anaknya. Boleh. Enggak jadi. Sini. Terutama kalau ternyata misalnya ada ketidakadilan. Tentu ini wajib dia ambil kembali. Kasih satu yang satu enggak dikasih. Kasih satu yang dua enggak dikasih. Ini tidak adil. Ya. Meskipun adil pun dia mau ambil lagi, maka tidak mengapa. Ya. Tentunya lebih baik tidak demikian. Tapi kalau orang tua pada anak boleh. Berbeda dengan bukan orang tua dan anak, maka hukumnya haram. Karena Rasulullah mengatakan mathalus sau, ini kelakuan yang buruk seperti anjing yang menjilat apa? Menjilat kembali muntahnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 60, surat 16 60, "Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sau." Bagi orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat perumpamaan yang buruk. Ya. Bab man kariha amsalas sau, bab tentang orang yang tidak suka dengan kelakuan-kelakuan buruk. Kenapa? Karena ahlul iman, orang beriman, orang Islam, ya, mereka jauh dari perbuatan-perbuatan menakjubkan yang buruk. Ya. Banyak ya. Aneh ya. Perumpamaan buruk diantaranya anjing sudah muntahnya dijilat kembali. Ya. Dan dalam bahasa Indonesia juga ada perumpamaan yang buruk. Coba seperti apa? Menunjukkan kelakuan yang buruk. Apa namanya? Contohnya apa? Apa coba? Kelakuan buruk biasanya dikasih apa? Perumpamaan. Biasanya orang tua tahu nih. Kita anak muda lupa anak muda. Orang tua biasanya belajar bahasa tahu keluar yang apa? Bagaimana kelakuan yang buruk. Contohnya apa Bapak? Masa enggak ada? Di Indonesia juga banyak perumpamaan apa? Lempar batu sembunyi tangan. Ya. Ini dalam bahasa Arab juga ada. Ramatni bida'i hawan salat. Ya. Dia yang nuduh kemudian dia kabur. Ya. Sudah dia yang lakukan, kemudian dia nuduh orang lain. Nuduh orang lain. Ya, itu seperti gitulah. Kita juga ada perumpamaan buruk. Ya mungkin orang-orang yang suka pakai bahasa Melayu biasanya tahu perumpamaan tersebut ya. Karena kita bahasa Papua jadi agak biasanya gunakan ini orang Melayu yang belajar bahasa Indonesia biasanya ada perumpamaan tersebut ya. Ya, kadang mereka pandai dalam berpantun, perumpamaan-perumpamaan. Tapi intinya orang beriman tidak suka dengan kelakuan yang buruk ya, yang hina ya.
Allah buat perumpamaan buruk terhadap orang-orang kafir dalam Al-Qur'an. Contoh seperti Allah mengatakan, "Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang yang Yahudi yang sudah diberikan Taurat, diberikan ilmu, kemudian dia tidak mengamalkannya, seperti himar yang memikul buku berisi ilmu banyak. Semakin banyak buku dia pikul, semakin berat atau tidak? Berat. Sama Yahudi, sudah dikasih Taurat, Taurat isinya agung, ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi dia diamalkan, maka akan menjadi beban bagi dia. Semakin banyak ilmu tidak diamalkan, semakin jadi bumerang bagi seseorang. Seperti himar, kamathil himar yahmilu asfara, seperti himar yang kemudian mikul buku banyak, semakin banyak buku semakin berat. Kenapa? Karena tidak bisa dia manfaatkan buku tersebut. Dia tidak bisa baca buku tersebut ya. Bahkan lebih buruk orang Yahudi daripada himar. Kalau himar mungkin masih uzur. Tidak tahu baca. Orang Yahudi ngerti tapi malah meninggalkan ilmu tersebut ya. Ini contoh. Seperti seperti Allah memperumpamakan orang-orang kafir yang pikirannya dunia terus, pikirannya hanya dunia saja ya. Seperti tamatta'una kama wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Adapun orang kafir senang-senang aja kerjanya, makan-makan seperti hewan ternak, makan-makan, enggak mikir ke depan, enggak mikir akhirat. Kemudian tiba-tiba mati masuk neraka. Hewan kan gitu, hanya makan, mikir puri tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati. Orang beriman tidak demikian. Allah berikan perumpamaan banyak tentang orang-orang kafir yang perumpamannya sangat buruk. Ya. Taib. Kita lanjutkan ya. Bab man dzukira fil makr wal khadi'ah. Bab tentang ma dzukira fil makr wal khadi'ah, bab tentang penyebutan terkait dengan tipuan dan makar dan tipuan. Itu sifatnya orang buruk, suka nipu dan berbuat makar. Orang beriman tidak demikian. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya, qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibn al-Hajjaj, qala haddatsana Hatim bin Ismail, qala haddatsana Abu al-Asbat al-Harithi, wa ismuhu Bishr bin Rafi' an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, al-mu'min ghirrun karimun wal fajiru khabbun atau khibbun laimun. Seorang mukmin lah ghirrun maksudnya kalau dia asal bahasanya jadi muqtar, yaitu seperti terpedaya. Kalau bahasa kita lugu, seorang mukmin itu lugu, karim mulia. Wal fajir, adapun fajir khibbun itu makir, tukang nipu ya, culas ya. Apalagi bahasanya? Laim, tercela buruk. Tapi di sini Al-Imam Bukhari mengingatkan tentang di antara akhlak yang buruk adalah al-makr wal khadi'ah, yaitu buat makar, perencanaan. Makar maksudnya perencanaan buruk. Khadi'ah penipuan. Mirip dua-duanya ya. Cuma makar itu kelihatannya indah, ternyata di balik itu ada niat jahat ya. Dan ini bukan ciri orang beriman, bahkan dia adalah ciri-ciri orang munafik dan orang-orang ahlul fujur, pelaku kemungkaran, kemaksiatan. Seperti orang munafik Allah berfirman, yukhadi'una Allaha ya walladzina amanu ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik menipu Allah, orang beriman. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidak mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Ya, KTP-nya Islam tapi hatinya benci dengan Islam. Jadi ciri-ciri tukang tipu itu ciri orang munafik, bikin makar, bikin hilah, bikin kejahatan ya, penipuan ya dan seterusnya. Di sini Al-Imam Bukhari membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-mu'min ghirrun karim. Seorang mukmin adalah ghirrun nanti. Adapun karim maknanya ma'ruf. Karim
yaitu dari karam, yaitu mulia. Bahasa Indonesia artinya apa? Mulia. Tidaklah seorang disebut karim kecuali dia mengumpulkan banyak sifat. Seperti dia jujur, seperti dia suka bersedekah, seperti dia akhlaknya baik, ya. Suka memberi, itu namanya karim. Kita bilang orangnya karim banget. Karim maksudnya baik, akhlaknya baik, murah senyum, sedikit-sedikit nolong orang, suka membantu, tidak pelit. Tapi kalau pelit kita apa karim? Pelit. Enggak. Kalau dia suka enggak pernah senyum, kita enggak bilang karim. Karim itu orang itu karim ketika mengumpulkan beberapa sifat terkait dengan muamalah. Di antaranya murah senyum, akhlak mulia, ringan tangan untuk membantu orang lain, ya. Tidak pelit, suka membantu, suka memberi nasihat, namanya karim. Adapun ghirrun dari gurur, yaitu dia magrur, dia terpedaya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orangnya bukan terpedaya bukan karena bodoh, tapi karena dia mulia, dia cuek, dia husnudzon sama orang. Ada orang mungkin ganggu dia, dia cuekin aja. Dia bukannya tidak tahu, tapi dia tidak mau tahu, dan tidak mau detail-detail ngurusin orang. Sudahlah, husnudzon ya udahlah lewat. Kayak dia karim, dia mulia. Tidak detail-detail segala permasalahan, tidak ngurusin orang. Kalau ada yang nipu-nipu dia, ya dibiarin aja. Kalau dia pun tertipu, mungkin dia cuekin sehingga dibilang bodoh, lugu. Padahal dia tahu, cuma dia malas ngurusin seperti gitu. Kenapa dia karim? Sampai begitu karim dia mudah memaafkan, dia ya sudahlah. Seperti itu. Ada orang seperti itu. Dibodohin, bodoh, bukan bodoh ya, mungkin agak bodoh juga. Sebenarnya enggak bodoh, cuma dia sudahlah. Gitu orang. Nah, dia orangnya mulia, ya. Mungkin bilang lugu, bukan lugu, dia bukannya lugu, dia tahu cuma dia cuek. Karena dia tahu kalau dia setiap ada ini dia ngurusin, maka habis waktunya. Sehingga banyak maslahat yang bisa dia dapatkan, tidak dia dapatkan. Karena setiap masalah detail-detail dia ngurusin. Ada penipuan sedikit dia ngurusin, dibohongin sedikit dia ngurusin. Ya. Maka Nabi mengatakan orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin yang karim, maka tidak semua dia harus diurusin. Ya, ada sedikit dia tidak terima. Ini harus kita urusin. Ya udahlah. Ada yang enggak lah. Enggak usah diurus, sudah biarin lah. Kita dibohongin ya sudah biarin aja. Ya, memang kita dibohongin terus mau diapain? Harus kurus sudahlah. Enggak usah ngabisin waktu, sudahlah. Ngurangi dosa, ngangkat derajat, sudahlah. Ya, rezeki buat dia, rezeki bohongin orang. Maksudnya jadi enggak terlalu banyak pusing. Kenapa? Karena jiwanya karim, mulia. Mudah maafkan, enggak ambil pusing. Meskipun orang bilang dia terpedaya, ini orangnya husnuzon mulu, ya. Ya ngapain dia penuhi jiwanya dengan suudzon. Akhirnya dia suudzon kepada orang-orang yang tidak pantas untuk disuudzoni. Ketika dia menjadikan hatinya asalnya husnuzon, maka sudah. Ada apa-apa dia cuekin aja. Maka Rasulullah mengatakan ghirrun karim. Itu dia seperti terpedaya tapi dia mulia. Bukannya dia bodoh tapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli karena seorang mukmin memandang maslahat dan mudarat, dan maslahat paling utama adalah maslahat akhiratnya. Maslahat apa? Akhiratnya. Lebih dari segala kemaslahatan. Bahkan seorang kenapa? Gara-gara maslahat akhirat dia mengorbankan maslahat dunia. Dia punya uang, dia punya ini, dia maafin dia. Kenapa? Karena dia melihat maslahat akhirat, dia tahu hidup cuma sebentar, ngapain dia berkutat pada hal-hal yang sepele yang akan membuat dia terhalangi dari tujuan utamanya. Kalau setiap ada masalah kita urusin, kapan kita bisa sukses untuk urusan akhirat? Mau jalan lurus, belok lagi dulu. Urusin lama perkara perintil-perintil yang sedikit, kemudian jalan lagi, urusin lagi, habis waktu. Mau semua dibahas, mau semua direspon, ngapain? Sebaliknya, al-fajir hibbun laim atau khabbun laim. Al-fajir adapun orang fajir memang tukang tipu dan tercela. Laim lawan dari karim, lu'mun lawan dari karamun. Kalau karam tadi adalah sifat yang dalam muamalah yang baik yang mengumpulkan antara murah senyum, suka dermawan, ringan tangan, ini namanya karam. Lawannya laim atau lu'mun, yaitu tadi akhlak buruk, pelit, itu semua berkumpul pada pelit, pada apa? Lu'mun, yaitu tercela. Karena dia tercela, maka dia suka nipu orang. Tercela. Dia tidak mikir bahwa ini ada hisapnya,
Dia tidak pikir bahwasanya ini menzalimi orang, dia tidak pikir mudaratnya kepada keluarganya. Ini cuek aja, yang penting dia dapat duit, dapat keuntungan, nipu sana nipu sini, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Dan di mana-mana setiap zaman ada para penipu. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena buruknya jiwanya, karena dia laim, tercela, ya. Bahkan dia tidak peduli untuk berkhianat, dia tidak peduli untuk berbuat buruk kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Dia tidak peduli melupakan jasa orang lain. Dia tidak peduli karena sifatnya buruk. Ada orang seperti ini, ada, dia tidak peduli. Yang penting dia dapatkan apa yang diinginkan, dia mau nipu, dia mau bikin hila, dia mau culas, dia mau licik, terserah. Ya. Hadis ini secara riwayat ada Bishr bin Rafi', dia dhaif, akan tapi ada mutabaah sehingga hadisnya menjadi hadis yang sahih. Tapi kita lanjutkan. Babus sibab, bab mencela. Bab mencela. Sibab. Rasulullah mengatakan sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufrun. Mencela muslim adalah kefasikan dan membunuhnya, memeranginya adalah kekufuran. Kalau sibab itu mencela di depan orangnya langsung, mencela, merendahkan, menjatuhkan, namanya sibab. Kalau di belakang orangnya namanya ghibah. Namanya apa? Ghibah, ya. Kalau di depan namanya sibab, ya. Celah. Dua-duanya buruk. Dua-duanya buruk. Al-Imam Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala hadatsana Muhammad bin Umayyah qala hadatsana Isa bin Musa an Abdullah bin Kaisan an Ikrimah an Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata istabba rajulani ala ahdi Rasulillah. Ada dua orang saling mencela di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabba ahaduhuma wal akharu sakitun. Yang satu mencela, yang dicela diam aja, yang satu mencela, satunya diam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalis, Rasulullah duduk di antara mereka, yaitu Rasulullah lihat mereka. Tsumma raddal akhar, akhirnya yang diam tadi balas. Fanahadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bangkit. Ketika yang satunya diam, akhirnya balas, karena mungkin berulang-ulang dia jengkel, dia balas. Akhirnya Rasulullah SAW bangkit. Faqila, maka ditanya kepada Nabi, nahadta, engkau bangkit, Rasul pergi. Qala nahadhatil malaikatu fanahadtu ma'ahum. Malaikat pergi, saya pun pergi bersama mereka. Bangkit meninggalkan mereka, saya pun bangkit bersama mereka. Bersama malaikat meninggalkan mereka berdua. Inna hadha makana sakitan raddatil malaikatu ala alladhi sabbahu. Yang orang kedua tadi selama dia diam, malaikat yang bantah itu makian orang pertama. Falamma radda, tatkala dia mulai balik bantah, malaikat tinggalin. Malaikat tinggalin. Nahadhatil malaika, malaikat tinggalin, maka saya juga tinggalin. Ya. Maka ini isyarat bahwasanya kalau ada caci maki enggak usah digubris. Akan menimbulkan kebencian, akan bisa semakin bergejolak, menggelora, akhirnya bisa jadi lebih parah daripada itu. Bukan hanya mulut, bisa jadi perkelahian tangan, bisa jadi bunuh-bunuhan. Dimulai dari apa? Caci maki. Mulai dari caci maki. Orang kalau udah emosi tidak bisa mikir. Kalau emosi dia bisa melakukan apa saja. Ya. Dan ini keutamaan tadi orang yang tidak membalas cacian orang lain. Dan kita tahu bahwasanya seorang mukmin bukan suka caci maki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an." Seorang mukmin bukanlah ta'an. Ta'an itu menjatuhkan orang, mencela orang, namanya ta'an. Di antaranya dia melakukan sibab. Walal la'an, bukan juga suka mendoakan keburukan bagi orang lain. Walal fahish, dan juga bukan berkata-kata yang keji berlebihan. Walal badhi, dan suka berkata-kata kotor. Al fahish maksudnya kata-kata keji di luar batas. Al badhi kata-kata kotor. Ya, kata-kata kotor ya. Kata kotor itu kata-kata jorok, jelek. Al-fahish kata-kata biasa tapi berlebihan. Ini tidak boleh. Rasulullah juga bersabda, innal la'anin la yakununa yaumal qiyamati syuhada wala syufa'a. Sungguhnya orang yang suka melaknat, suka mendoakan keburukan bagi orang lain tidak bisa menjadi para syuhada pada hari kiamat dan tidak bisa menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. Taib. Seorang
berusaha tidak mencari aib orang lain. Karena aib dia sendiri banyak. Kalau dia lihat saudaranya punya aib, dia berusaha nasihati. Kalau saudaranya tidak mau dengar dan aib tersebut sudah terlanjur berpengaruh kepada masyarakat, maka dia silakan jelaskan aib tersebut karena bukan dalam rangka mencari kesalahan orang ini, tetapi karena aib ini akan diikuti oleh banyak orang. Punya kesalahan, punya penyimpangan, ya dia harus sampaikan tentu dengan kata-kata yang bijak ya. Kalau bisa tidak menyebut nama orangnya itu lebih baik, seperti Rasulullah berkata, "Ma balu aqwamin," kenapa ada suatu kaum yang seperti itu tanpa harus menyebut nama langsung, cukup menyindir, yang penting orang udah paham. Kenapa di antara manfaat cuma menyindir, siapa tahu orang yang disindir bisa baik, sadar. Kemudian kalaupun ternyata orang tersebut sadar, maka nama dia bersih. Beda kalau kita sebut nama, maka bisa jadi nama ini abadi. Bisa jadi. Selama memungkinkan tidak menyebut nama, tidak perlu sebut nama. Tapi kalau memang harus menyebut nama, maka boleh seperti para ulama membantah yang lain, boleh. Tidak lain kecuali karena ghirah terhadap agama. Ya. Tapi bukan seorang di mana-mana kerjaannya cari kesalahan orang lain. Setiap majelisnya ghimah, damimah, sibab, mencela. Setiap majelisnya selalu menyindir. Jadi sini bukan begitu. Seorang muslim tahu aib dia banyak. Ya, dia tidak kemudian menyindir kecuali benar-benar terkait dengan umum, bukan karena tendensi pribadi, bukan, tapi karena memang dia ingin menyampaikan ini kesalahan sudah tersebar dan sang pelaku kemudian tidak berubah dan akan ditiru oleh banyak orang, maka dia harus berbicara. Dia harus berbicara, ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya saya katakan sebagai perkataan seorang salaf, idza sakattu ana wa sakata anta famata yu'raful haq minal batil. Kalau saya diam kau juga diam, kapan kebenaran mau diketahui? Maka harus ada yang berbicara. Tapi intinya seorang bukan sibuk mencari aib orang lain. Karena aib kita juga banyak. Ya. Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, imam dari Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i, dia pernah berkata, "Adraktu aqwaman fi hadhihi al-baldah," yakni al-Madinah, "lam takun lahum uyubun fashtaghalu bi uyubin nas fasarat lahum uyubun." Kata Imam Malik bin Anas, aku mendapati sekelompok orang di negeri ini, di kota Madinah. Mereka tidak punya aib sama sekali. Tapi mereka sibuk ngurusin aib orang, akhirnya mereka punya aib juga. Mereka sibuk ngurusin aib orang, akhirnya mereka juga punya aib. Kemudian dia berkata, wa adraktu aqwaman lahum uyubun fasakatu an uyubin nas fanusiyat uyubuhum. Aku juga dapati suatu kaum yang mereka punya aib sudah tersebar. Tapi mereka tidak sibuk dengan aib orang lain, akhirnya aib mereka terlupakan. Aib mereka terlupakan. Itu citra mereka baik kembali. Al-jaza' min jinsil amal, balasan yang perbuatan. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Tapi kalau perlu berbicara, maka sesuai dengan kadarnya. Ya. Maka kita di antara al-ghulu wal jafa, tafrid wal ifrat, berlebihan dan kekurangan. Tentu yang berlebihan adalah selalu majelisnya bicara tentang aib orang, aib ini, aib orang itu. Enggak benar seperti itu. Setiap ketemu orang bicara aib orang, setiap ketemu gibahin orang, itu tidak baik. Hidup kita bukan untuk menggibahin orang. Kita juga punya aib. Ini berlebihan. Yang kekurangan juga semua kesalahan didiamkan. Ini juga tidak benar. Semua kesalahan didiamkan. Apalagi sebagian orang tidak mau diprotes kemudian memasang bingkai atau memasang penghalang agar dia tidak diomongin. Dia bilang jangan cari kesalahan orang lain, aibmu juga banyak ya. Tapi bukan cari kesalahan orang, kesalahanmu sudah tersebar, harus dijelaskan. Dengan membentengi tadi, dia bilang jangan cari aib orang lain, dia tidak ingin diomongin. Nanti kalau dia dikritiki, maka dikesankan bahwasanya mengkritiki hasad. Ini juga tidak benar ya. Kalau begitu enggak ada kritik mengkritik, habis dong. Zaman dulu kritik mengkritik ada. Paling sedikit hasad, dikritik hasad, kasihan. Jadi mau kritik enggak jadi, takut dibilang apa? Hasad. Enggak juga. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan. Kalau perlu kritik sesuai dengan porsinya. Bukan terus-terusan, bukan sesuai porsinya. Karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai porsinya.
Maka seorang hindari untuk sibuk mencela, ngurusin aib orang lain karena masing-masing kita punya aib, kecuali dalam posisi tertentu ya mimbabin nasihat, kita menasehati ya. Taib. Hadis ini Rasulullah berdiri meninggalkan kedua orang tersebut, jadi Rasulullah duduk. Kenapa? Karena ketika yang satu dicaci maki tidak membalas, maka malaikat bela. Rasulullah duduk sama malaikat. Ketika dia mulai membalas, malaikat tinggalkan. Malaikat ini dalil bahwasanya jika seorang dizalimi kemudian diserahkan kepada Allah, Allah punya cara untuk apa? Membelanya. Tidak semua kezaliman kita gubrisin. Karena dalam hidup ini banyak kemaslahatan yang harus kita kerjakan. Kita menimbang antara maslahat satu, maslahat yang lain, antara maslahat dengan kemudaratan. Kalau kita dizalimi oleh banyak orang, tidak semua kita gubrisin. Kalau kita meninggalkan bantahan atau respon kepada orang yang menzalimi kita, karena Allah punya cara untuk membela kita. Lihatlah di sini, malaikat datang membela orang tersebut. Sebenarnya dalam hadis yang sebelumnya kita sudah bahas, idza sallam radda alaihi al-malak wa radda 'ala al-akhar syaitan. Kalau ada dua orang bertikai, kemudian satunya akhirnya ingin menghilangkan pemboikotan, dia ucapkan salam. Assalamualaikum, yang satunya cuek aja, maka salam dia akan dibalas oleh malaikat, yang diam aja akan dibalas oleh syaitan. Hadis ini secara sanad lemah karena ada Abdullah bin Kaisan, Ibnu Kaisan dia dhaif, tetapi banyak hadis-hadis lain yang menguatkan makna hadis ini, syawahid. Di antaranya hadis Abu Hurairah. Saya bacakan, ana rajulan syatama Abu Bakr As-Siddiq. Ada seorang mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW jalis, Rasulullah SAW duduk dekat Abu Bakar. Faja'ala Rasulullah SAW yatabassam wa yata'ajjab. Maka Rasulullah tersenyum dan kagum. Abu Bakar diam aja, Rasulullahnya tersenyum, kagum, lihat Abu Bakar tenang. Falamma aktsara radda alaihi ba'dha qawlihi. Ketika orang ini terus mencela, akhirnya Abu Bakar bantah sebagian ucapannya. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qama. Maka Rasulullah berdiri, marah dan Rasulullah berdiri pergi. Falahiqahu Abu Bakar pun menyusul Nabi. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana yashtumuni wa anta jalis. Tadi orang ini cela aku dan kau diam aja. Falamma radatu alaihi ba'dha qawli, tatkala aku bantah sebagian ucapannya, ghadibta wa qumta, kau marah aku pergi. Nabi berkata, innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka. Tadi ada malaikat yang membela engkau. Falamma radatta alaihi ba'dha qawlihi waqa'a syaitan. Tatkala engkau bantah sebagian perkataan dia, datang syaitan. Falam akun li'aquda ma'a syaitan. Saya tidak mau duduk sama syaitan, makanya saya pergi. Tsumma qala, Rasulullah kasih nasihat. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, salasun kulluhunna haqqun. 3 perkara semuanya benar. Ma min abdin zulima bi mazlimatin atau mazlamatin fayuqdi anha lillah azza wa jalla illa azahullahu biha wa nasarahu. Ini, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman, kemudian dia cuek terhadap kezaliman tersebut karena Allah. Fayuqdi itu dia tutup matanya, seperti igmal, dia tutup matanya, dia cuek karena Allah. Dia tidak mau gubrisin. Dia mampu tapi dia enggak gubrisin. Karena Allah, kecuali Allah akan azzahullah biha, maka Allah akan muliakan dia, wa nasarahu, dan Allah akan menolongnya. Dia dizalimi. Orang itu zalim karena Allah dia cuekin. Wa ma fataha rajulun baba atiyatin yuridu biha silatan illa zadahu Allahu biha kathratan. Tidaklah seorang membuka pintu pemberian hadiah, yaitu dia kasih orang dengan niat hadiah tersebut untuk menyambung. Para ulama mengatakan menyambung silaturahmi, menyambung kerabat, menyambung persahabatan, ya, ingin agar hubungan persahabatan ukhuwah Islamiyah lebih kuat. Dia ingin menyambung. Dia kasih hadiah, illa zadahullahu biha katsrah, kecuali Allah akan membuat dia semakin banyak hartanya. Semakin banyak apa? Hartanya. Karena yang beri hadiah karena Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Kemudian yang ketiga, wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathratan illa zadahullahu biha qillatan. Tidaklah seorang membuka pintu minta-minta dengan tujuan untuk perbanyak hartanya, bukan karena darurat, tapi karena ingin berbuat banyak hartanya, kecuali Allah akan menjadikan hartanya semakin habis, cepat atau lambat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini hadis-hadis yang semakna, yaitu tadi kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang dizalimi dengan suatu kezaliman
Kemudian dia pun cuek karena Allah, illa azahullah, kecuali Allah akan muliakan dia, wa nasarahu, dan Allah akan tolong dia. Fayughdi anha lillah. Ya. Ma min abdin dzulima bi madlimatin fayughdi anha lillah. Seorang dizalimi kemudian dia cuekin, dia tutup mata karena Allah, maka Allah akan tolong dia. Demikian juga dalam hadis yang lain dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan lafal bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wa ma'ahu ashabu waqa'a rajulun bi Abi Bakrin fa'adahu. Tatkala Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada orang mencela Abu Bakar. Fasamata anhu Abu Bakar. Abu Bakar diam aja. Summa adahu tsaniyah, kemudian diganggu 2 kali. Fasamata anhu Abu Bakar. Abu Bakar diam aja. Summa adahu tsalitsah. Dicela lagi 3 kali. Maka ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu balas, fantasara minhu Abu Bakar. Abu Bakar bela diri. Faqama Rasulullah SAW hina intasara Abu Bakrin. Abu Bakar pun berdiri ketika Rasulullah berdiri ketika Abu Bakar mulai membela dirinya. Faqala awajadta alayya ya Rasulullah, apa kau marah kepadaku ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, nazala malakun minas sama yukadzibuhu. Tadi waktu kau dijelek-jelekin datang turun malaikat dari langit mendustakan orang tersebut. Ya. Bima qala laka, dengan apa cercaan dia kepada engkau didustakan oleh malaikat. Falaman tasarta, tatkala kau mencoba membela diri, waqa asyaitan, maka syaitan datang. Falam akun ajlisu idh waqa asyaitan, aku tidak mau duduk kalau syaitan sudah datang. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana athar, ini athar. Qala hadatsana Hisham bin Ammar, qala hadatsana Rudayh bin Atiyah, qala hadatsana Ibrahim bin Abi Ablah an Ummi Darda, anna rajulan ataha. Dari Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Ada seorang laki datang menemui Ummu Darda, dia berkata, inna rajulan nala minki inda Abdul Malik. Wahai Ummu Darda, ada seorang laki-laki tadi menjelek-jelekanmu di sisi Raja Abdul Malik bin Marwan Al-Umawi. Faqala, subhanallah, dia bilang, tadi ada orang pas di dekat raja, khalifah, dia jelek-jelekan anti. Kira-kira kalau kita gimana? Oh, ngamuk lah. Dijelek-jelekinya bukan depan tetangga, di depan bupati. Saya dijelek, kamu tadi jelek-jelekin depan bupati. Ini bupati, presiden, masih kurang presiden, raja, khalifah kaum muslimin. Dijelek-jelekan depan orang yang hebat. Kalau dijelek-jelekan khalifah, dia mau apa aja dia bisa kerjain. Ya, ini akan mendapat dampak yang sangat buruk. Tadi kau dijelek-jelekin di depan khalifah, Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Ya, Abdul Malik bin Marwan bin Hakam Al-Umawi. Lihat apa kata Ummu Darda, wanita salehah. Dia tidak terprovokasi, dia tidak emosi, dia tidak klarifikasi. Ya. Faqalat, dia berkata, innu'bana bima laysa fina fatalama zukina bima laysa fina. Kalau kita dicela dengan perkara yang tidak kita lakukan, sungguh betapa sering juga kita dipuji dengan yang tidak kita lakukan. Ya sudahlah, kata dia apa? Ya sudahlah. Dia tidak membalas celaan dengan celaan. Dia bilang kalau kita dicela-cela dengan apa yang tidak kita lakukan, toh kita juga sering dipuji dengan apa yang tidak kita lakukan. Sehingga dia bilang, ya udahlah. Bagaimana kita salehah tidak menggubris cacian dan celaan yang ditujukan kepadanya meskipun di depan khalifah. Meskipun di depan khalifah. Siapa yang punya akhlak seperti ini? Dia ini istri sahabat Ummu Darda, wanita salehah. Ya. Maka seorang tidak terprovokasi ketika dicela orang. Orang cela, ya sudahlah. Siapa yang mau selamat dari celaan orang? Hanya orang gila yang bisa selamat dari celaan manusia. Nabi tidak selamat dari celaan manusia. Allah tidak selamat dari celaan makhluknya. Yahudi mengatakan, innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah miskin, kita yang kaya. Orang Yahudi berkata, yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Dan banyak cercaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah pun ya sudah. Jangan berharap kita lepas dari cercaan manusia. Ya. Hanya orang gila yang selamat dari cercaan apa? Manusia. Oleh karenanya kita harus ingat, cercaan manusia tidak akan menurunkan kedudukan kita di sisi Allah kalau kita baik. Dan pujian seluruh manusia tidak akan menaikkan derajat kita di sisi Allah kalau kita ternyata buruk. Yang celaannya
berpengaruh bagi kita kalau Allah yang mencela, dan pujiannya berdampak bagi kita menjadi baik kalau yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau manusia puji-puji juga, satu dunia puji, kalau kita buruk tetap aja buruk. Yang tahu hakikat kita cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana Ummu Darda cuek ketika dibilang kau dikata-katain cuek aja. Hadis berikutnya, hadis terakhir dalam pertemuan kita, qala haddatsana Syihab bin Abbad, qala haddatsana Ibrahim bin Humaid ar-Ru'asi an Ismail an Qais qala Abdullah idza qala ar-rajulu li sahibihi anta aduwi. Berkata Ibnu Mas'ud, jika seorang berkata kepada sahabat, engkau adalah musuhku, faqad kharaja ahaduhuma minal Islam, maka salah satunya keluar dari Islam. Au bari amin sahibihi, atau dia telah berlepas diri dari sahabatnya, dari temannya tersebut. Qala Qais wa akhbarani ba'du Abu Juhaifah anna Abdullah qala illa man taba, kecuali yang bertobat. Maksudnya Ibnu Mas'ud mengatakan kalau engkau musuhku, namanya orang bilang musuh itu seakan-akan orang kafir, itu musuh dalam agama, karena hukum asal musuh, benar-benar musuh adalah permusuhan dalam agama, seperti perkataan Ibrahim kepada kaumnya, wa badat bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan ila yaumil baghdha, ya abadan. Ya, telah tampak permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian ya selamanya, yaitu permusuhan karena kaumnya melakukan kesyirikan. Ya. Maka orang mengatakan kau musuhku, zaman itu kalau bilang kau musuhku ya seakan-akan musuh dalam agama. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan salah satunya telah keluar dari Islam, itu ancaman keras kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hati-hati ketika berbicara, ya. Jangan sampai emosi membuat dia akhirnya mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada temannya. Misalnya ente munafik, nah ini bahaya ngomong seperti ini. Ente munafik, ente teman setan ya, ente setan ya, ente munafik, kata-kata begitu jauhilah. Ya. Jauhilah, karena kadang-kadang kata-kata tersebut mengandung makna syar'i di balik kata-kata tersebut. Maka seorang ketika emosi tetap mengontrol lafal-lafalnya. Karena lafal-lafal tersebut punya perhitungan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.